Salam sejahtera Bapak Ibu seluruh jemaat GCC, Jesus Christ Community, dan juga seluruh umat Kristen dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda semua di dalam ibadah live streaming yang dipancarkan melalui satu link YouTube kami, yaitu Jesus Christ Community atau GCC. Dan ini juga merupakan gereja yang kami gembalakan. Hari ini kita akan membahas satu firman Tuhan dengan tema positive thinking. Namun sebelum kita masuk ke firman Tuhan, terlebih dulu kita akan mendengarkan pujian penyembahan. Satu lagu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Jonathan Prawira melalui lagu yang diciptakan oleh beliau sendiri yang berjudul Seperti Burung di Udara. Seringkali kita mendengar tentang kicauan-kicauan burung. Dan kita tidak pernah melihat bagaimana burung itu menggerutu, bersungut-sungut, sedih, kecewa, dan lain sebagainya. Yang sering kita dengarkan pagi-pagi adalah kicauan burung. Itulah satu gambaran dunia yang penuh dengan harapan, dunia yang penuh dengan ceria dan positive thinking. Mari kita dengarkan pujian penyembahan ini. Bapa, tiada ku ragu akan kasih-Mu yang bersedia berikan segalanya. Bapa, Kaulah yang tahu semua yang ku perlu sebelum ku mengatakannya. Seperti burung di udara, Kau pun pelihara, terlebih hidupku Kau pandang berharga. Dalam segala perbuatanku, aku percaya hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Bapa, tiada ku ragu akan kasih-Mu yang bersedia berikan segalanya. Bapa, Kaulah yang tahu semua yang ku perlu sebelum ku mengatakannya. Seperti burung di udara, Kau pun pelihara, terlebih hidupku Kau pandang berharga. Dalam segala perbuatanku, aku percaya hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Oh, hidupku juga Kau pelihara, hatiku percaya. Seperti burung di udara, Kau pun pelihara, Kau pandang berharga. Dalam segala perbuatanku, aku percaya hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Demikianlah hidupku Kau pun pelihara.
Bapak Ibu yang saya kasih, kita sudah mendengarkan sebuah lagu yang melukiskan kebesaran alam semesta. Makhluk yang begitu kecil, yang tidak pernah menabur dan menuai hidupnya. Yang sehari lewat sehari, tetapi burung tetap optimis, tetap ceria, burung tetap berpandangan positif. Seharusnya kita seperti burung itu. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, kesempatan ini kembali kami bisa hadir lewat link YouTube, lewat jaringan udara, ibadah live streaming. Karena kerinduan kami, kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang memberikan inspirasi, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, dan juga memberikan satu pedoman bagaimana kehidupan kami sebagai umat Kristen bisa diterima, bisa dinikmati oleh seluruh umat Kristen dimanapun mereka berada. Karena link YouTube kami bisa di-download, bisa ditonton di seluruh dunia. Engkau siapkan hati kami untuk menerima kebenaran ini. Bentuk, proses, ajar kami supaya kami menjadi Kristen sesuai dengan kehendak Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan kebenaran ini. Amin. Bapak Ibu terkasih, hari ini seperti yang saya katakan di bagian awal bahwa kita akan belajar satu topik yang sangat menarik, yaitu positive thinking. Mana yang lebih banyak, mana yang lebih dominan di dalam kehidupan manusia? Apakah positive thinking atau negative thinking? Atau berpikiran positif, berpandangan positif, atau berpikiran dan berpandangan negatif. Kira-kira mana persentasenya yang lebih banyak? Bapak Ibu yang saya kasih, kira-kira mana yang lebih banyak? Nah, saya yakin saya tidak usah tanya kepada Anda satu-satu pun. Di dalam pikiran Anda pasti setuju dengan saya bahwa manusia yang selalu berpikiran negatif itu lebih banyak. Oke? Karena itulah, apakah Anda termasuk orang yang positive thinking ataukah Anda yang termasuk orang yang negative thinking? Saya akan tes. Oke? Ada seorang psikolog. Psikolog ini membawa sebuah tembikar yang sudah pecah. Ditaruhlah di sebuah ruangan. Nah, setelah itu ditampilkan ada dua anak dengan latar belakang, dengan background yang berbeda. Yang satu namanya si Andi. Kalau kita lihat gaya si Andi, penampilan si Andi, kayaknya ini orang yang terdidik, kemudian terpelajar, dan juga dari latar belakang keluarga ekonomi yang mampu. Lalu ditampilkan juga seorang bernama Anda. Seorang anak yang penampilannya lusuh, pekerjaannya itu hanya pemulung. Nah, kemudian sang psikolog itu bertanya kepada orang-orang untuk menilai kira-kira dari dua orang ini, Anda atau Andi, siapa yang telah memecahkan tembikar ini? Kira-kira menurut Anda siapa? Andi atau Anda? Bukan Anda ya, tapi namanya Anda. Ya, siapa yang memecahkan tembikar ini Anda tahu? Ternyata kalau kita nyatakan dalam persentase 75% menyalahkan menyalahkan Anda. Anda inilah yang memecahkan tembikar itu. Dan hanya 25% sisanya itu 25% ada yang tidak menjawab, ada yang ragu-ragu. Nah, hanya sekitar 10% yang mengatakan, oh yang memecahkan itu adalah si Andi. Bapak Ibu yang saya kasih, apakah Anda atau Andi yang pecahkan? Ternyata tembikar itu memang sudah sengaja dipecahkan oleh sang psikolog itu. Dia hanya ingin menilai kira-kira siapa dari dua orang ini yang memecahkan tembikar itu. Nah, inilah penilaian. Karena secara melihat apa yang dilihat itulah lalu manusia mengambil sebuah keputusan positif atau negatifnya. Mengapa kebanyakan manusia itu cenderung berpikiran negatif? Kenapa mayoritas selalu berpikiran negatif? Karena otak manusia, pikiran manusia sudah dirusak oleh iblis sejak dari awalnya. Ketika nenek moyang kita diciptakan oleh Tuhan dan nenek moyang kita dirusak pikirannya oleh
iblis melalui buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kita akan lihat bagaimana pekerjaan iblis untuk merusak pikiran manusia. Iblis adalah malaikat yang berontak kepada Allah. Setelah dicampakkan ke bumi, si ular tua itu lalu menyerang atau merusak kehidupan dari nenek moyang kita, yang awalnya nenek moyang kita hidup dalam keadaan harmonis, hidup dalam keadaan tenang. Kemudian mereka ditempatkan di sebuah taman yang didesain, taman yang diciptakan secara khusus untuk Allah, untuk mereka nikmati, yaitu Taman Eden. Di Taman Eden yang penuh dengan berbagai macam batu permata, emas, kemudian dialiri 4 buah sungai, hawanya yang sejuk, pemandangannya indah dengan ribuan jenis buah-buahan. Tapi sayang sekali akan semua itu hilang dari kenikmatan manusia setelah mereka jatuh dalam dosa oleh iblis. Kita lihat bagaimana iblis melakukan manipulasi. Perhatikan kata pikiran, karena titik pusat serangan iblis dalam manusia, dalam hidup manusia itu ada di pikirannya. Ketika pikiran manusia sudah dikuasai, dengan sendirinya iblis akan mudah sekali menanamkan keinginannya, menanamkan suatu hal-hal yang tidak baik, sesuatu yang bersifat negatif. Kita lihat peringatan dari Rasul Paulus. 2 Korintus 11 ayat 3, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Perhatikan kata pikiran tersebut. Pikiran kamu disesatkan. Nah, Rasul Paulus ingin mengingatkan kita bahwa dari awal ketika iblis menyerang manusia, menyerang nenek moyang kita, yang diserang itu pikirannya lebih dulu. Ketika pikirannya dikuasai, ketika pikirannya sudah rusak, maka dengan mudah sekali iblis akan menanamkan doktrin-doktrin, menanamkan hal-hal yang menyesatkan, menanamkan hal-hal yang bersifat negatif di dalam kehidupan manusia. Paulus sengaja mengutip peristiwa sejarah tentang jatuhnya manusia, yaitu Hawa, untuk mengingatkan kita bahwa iblis akan tetap menggunakan pola yang sama, yaitu merusak pikiran manusia. Ketika pikiran manusia dirusak, maka kehidupan orang itu juga rusak. Karena seluruh perbuatan, perkataan, seluruh tindakan itu bersumber dari pikiran. Ketika pikirannya sudah hancur, maka dengan sendiri hidup manusia itu akan hancur. Lihat kembali 2 Korintus 11 ayat yang ketiga. Sama seperti Hawa. Jadi Paulus mengingatkan kita kembali bahwa peristiwa jatuhnya nenek moyang kita yang dilakukan oleh iblis akan selalu dipakai, selalu diulang oleh iblis sebagai senjata mematikan, sebagai senjata melumpuhkan bagi umat Kristen, bahkan seluruh manusia. Pikiran kamu disesatkan. Ketika pikiran Adam dan Hawa dikuasai, maka dengan mudah sekali iblis itu mencuci, brainwash otak mereka agar menanamkan sifat-sifat iblis. Sifat iblis itu adalah, yang utama itu adalah pemberontakan. Di sorga mereka berontak sehingga ingin lakukan kudeta, dicampakkan Tuhan ke muka bumi ini. Dan sifat berontak itu akhirnya berhasil ditanamkan oleh iblis ketika manusia itu melanggar perintah Tuhan, memakan buah pengetahuan baik dan jahat yang dilarang oleh Tuhan itu. Jadi iblis memang berusaha menanamkan sifat-sifat dia kepada manusia. Tentu masuknya lewat otak atau pikiran. Sebelum memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, Adam dan Hawa itu sudah diciptakan dalam kondisi telanjang. Kita lihat dulu di Kejadian pasal 2 ayat yang ke-25. Nah, ini bercerita sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sebelum mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat. Karena pasal 3 baru menceritakan jatuhnya nenek moyang manusia. Di pasal 2 belum. Kejadian 2 ayat 25, mereka keduanya telanjang. Perhatikan, keduanya telanjang yang saya cetak merah dan garis bawah. Manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Bapak Ibu, coba hari ini Anda telanjang. Malu nggak? Malu. Jangankan dengan orang lain, dalam keluarga saja malu. Betul? Kenapa malu? Karena memang otak manusia itu sudah rusak. Tapi sebelum otak manusia rusak, sebelum otaknya Adam dan Hawa itu dirusak oleh iblis menggunakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, mereka telanjang.
Tapi Adam melihat Hawa, Hawa melihat Adam biasa saja tuh karena tidak ada sesuatu yang negatif di dalam otak mereka, yang ada itu hanya positif, positif dan positif. Lalu kita lihat bagaimana mereka jatuh. Setelah memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, barulah mereka sadar bahwa mereka kini telanjang. Lihat Kejadian pasal 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyembat daun ara dan membuat cawat. Bandingkan Kejadian 2 ayat 25. Sebelum makan buah itu mereka telanjang, tidak ada rasa malu. Tapi di Kejadian pasal 3 ayat 7. Setelah mereka makan buah itu, mereka sadar mereka telanjang, lalu mulai timbul rasa malu sehingga berusaha menutupi aurat mereka dengan daun pohon ara. Itulah yang terjadi Bapak. Jadi dengan kata lain, buah pohon pengetahuan baik dan jahat tidak menyerang fisik manusia. Yang diserang itu adalah pikirannya. Karena fisiknya tidak berubah. Sebelum makan telanjang, sesudah makan tetap telanjang. Bukan berarti sebelum makan Adam dan Hawa seluruh badannya penuh dengan bulu seperti kingkong monyet menutupi. Oke, setelah makan bulunya pada rontok. Enggak ada cerita di Alkitab seperti itu. Oke. Itulah sebabnya mengapa pohon ini dikenal dengan sebutan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Karena buah ini berdampak langsung pada pikiran manusia. Setelah engkau makan buah itu, maka engkau sudah tahu pikiran baik dan pikiran jahat. Sebelumnya itu tidak ada pikiran jahat. Semua itu hanya ada pikiran positif. Pengetahuan. Buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Pengetahuan itu areanya ada di dalam pikiran manusia. Area mengetahui pengembangan atau pengetahuan-pengetahuan semua itu ada dalam pikiran manusia. Makanya orang yang kurang pengetahuan disebut pikirannya lambat atau bodoh. Ketika pikiran manusia dikuasai iblis, berarti hidupnya pun sudah dikuasai oleh iblis. Karena seluruh hidup manusia, perkataan dia, perbuatan dia, tindakan dia, semua itu kan dari pikiran. Pikiran yang memberikan komando, tonjok itu orang, Anda tonjok. Kan dimulai dari pikiran dulu, tonjok orang. Curi, maka pikiran juga yang bekerja dulu. Gimana saya bisa mencuri? Melakukan dosa apapun ini mulai dari pikiran. Ketika pikiran sudah dikuasai oleh iblis, pikiran kita sudah rusak, maka tindakan kerusakan itulah yang kita lakukan seperti apa yang ada di dalam otaknya manusia. Lihat Kejadian pasal 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Perhatikan kata pengetahuan. Pengetahuan ini otomatis berbicara tentang sesuatu yang ada di dalam pikiran manusia. Dan di dalam pikiran manusia akan muncul yang baik dan juga yang jahat setelah memakan buah itu. Jadi sebelum makan buah itu yang ada itu pikiran yang baik, yang lurus, yang positif. Jadi yang jahat, yang negatif itu tidak ada di dalam pikiran manusia. Jadi dampak dari buah ini sungguh luar biasa. Akan muncul suatu pikiran yang positif dan juga akan muncul suatu pikiran yang negatif. Kita lihat, nah yang pikiran yang baik atau akan memunculkan hasil yang positif, sedangkan pikiran yang jahat itu akan menghasilkan sesuatu yang negatif. Oke, positif negatif. Karena itu di dalam hidup manusia itu kedua pikiran itu selalu bertentangan dan berusaha mempengaruhi kehidupan kita. Maka yang menentukan mana yang lebih dominan, apakah itu positif ataukah negatif, itu yang akan membentuk kepribadian Anda, yang membentuk karakter, yang membentuk sifatmu. Jadi sifat manusia kan hanya ada dua, baik dan buruk, baik atau jahat. Karakter manusia, karakter itu berbicara tentang perkataan, pikiran, perbuatan. Semua itu ditentukan di dalam pikiran kita.
Yang dominan itu apa? Positif atau negatif? Kalau orang yang negatif, sekalipun dia berhadapan dengan orang jahat, dia tetap berpandangan positif kepada orang jahat. Tapi kalau pikiran kita sudah negatif, menghadapi orang yang baik pun kita tetap curiga. Ini orang ada apa ya, dekati saya sebaik. Padahal mungkin dia dekati Anda, mau menolong Anda, mau membantu Anda, tapi Anda sudah curiga duluan. Karena itulah yang menjadi persoalan hidup kita adalah negatif atau positif. Nah, sekarang kita akan tes Anda itu lebih dominan di mana? Positif atau negatif? Ya, tes ini sangat sederhana tapi pernah dipakai oleh seorang psikolog yang terkenal dan hasil tesnya itu cukup akurat. Semakin negatif, maka semakin banyak pekerjaan iblis di dalam pikiran manusia. Karena itu jangan main-main. Hasil tes itu akan menentukan bagaimana engkau buka peluang untuk diperalat, untuk dipakai iblis. Dan juga bagaimana peluang iblis akan masuk untuk menghancurkan kehidupan engkau. Mengapa hidup kita gagal, banyak masalah, kesulitan, konflik ini. Karena semua itu dimulai dari otak. Sekarang perhatikan tesnya. Apa yang Anda lihat di sini? Bapak Ibu yang nonton khotbah saya, apa yang Anda lihat di sini? Oke, saya berikan 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Apa yang Anda lihat? Bapak Ibu, saya juga pernah tes ketika saya mengajar di ruang kelas. Mahasiswa saya sekitar 30 orang. Saya munculkan seperti yang ada di layar ini. Anda tahu nggak? 75% murid-murid saya berkata, ada titik hitam. Oke, salah nggak murid-murid saya mengatakan seperti itu? Tidak salah, karena yang mereka lihat itu memang sebuah titik hitam. Tapi di sini titik hitam itu akan menggambarkan pikiran negatif ataupun pikiran positif. Oke, negatif atau positif. Kelihatan sederhana, tapi dampaknya secara psikologis, dampaknya untuk menggali ke dalam kejiwaan seseorang itu sangat besar. Kita lihat hasil penjelasannya. Negative thinking, dia akan melihat sebuah titik hitam. Makanya saya katakan 75% murid-murid yang saya ajar pikirannya negatif. Karena yang mereka lihat itu adalah titik hitam. Sedangkan yang berpikiran positif itu apa? Yang mereka lihat itu apa? Sebuah layar putih. Ya, sebuah layar putih. Nah, walaupun ada satu titik hitam di layar tersebut, tapi bagi mereka yang mereka lihat itu sebuah layar putih. Kenapa kita tidak melihat sebuah layar yang warna putih, tapi fokus kita langsung kepada satu titik hitam yang begitu kecil? Padahal satu layar putih ini kalau dibuat titik hitam tuh kayaknya perlu ratusan titik hitam itu baru bisa menutupi layar yang begitu besar sehingga menjadi hitam semua. Betul? Padahal kecil loh. Tapi kita langsung melihat kecil. Titik hitam itu adalah satu simbol negatifnya. Sedangkan satu lembaran putih itu adalah yang positifnya. Karena hitam putih. Ya, hitam itu selalu diidentikan dengan kegelapan, diidentikan sesuatu yang jahat, diidentikan sesuatu yang negatif. Sedangkan putih, bersih, itu diidentikan sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang bebas dari kejahatan, bebas dari dosa, sesuatu yang bersifat positif. Karena itu Bapak Ibu, saya tidak tahu waktu saya tanya 5 detik itu Anda pilih apa? Kalau Anda pilih titik hitam, saya melihat satu titik hitam, Pak Pendeta. Maaf kata, Bapak Ibu masih termasuk kelompok orang yang berpikiran negatif. Oke, tapi nggak apa-apa, kita coba dalami. Bukan salah Anda, tapi salah iblis memang dari awalnya sudah merusak pikiran kita. Kita lihat mengapa kebanyakan orang cenderung selalu berpikiran negatif. Karena memang sejak dari awal pikiran atau otak nenek moyang manusia itu sudah dirusak oleh iblis melalui buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Memang sudah rusak. Karena itulah kalau manusia cenderung berpikiran negatif dan manusia itu keturunan Adam dan Hawa, walaupun Adam dan Hawa yang makan buah pengetahuan baik dan jahat, kita ada berdampak dosa turunan kepada semua orang.
Nah, kalau dosa turunan bisa diturunkan dengan sendiri, gen manusia juga diturunkan. Negatifnya juga diturunkan. Bagaimana cara iblis merusak pikiran manusia? Tadi saya katakan bahwa pikiran kita sudah dirusak oleh pikiran nenek moyang kita sudah dirusak oleh iblis melalui buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Lalu bagaimana caranya? Iblis merusak pikiran nenek moyang kita yang juga nantinya berdampak pada kita dan juga jangka panjang iblis tetap akan menggunakan dua teknik tersebut untuk merusak pikiran manusia. Kita lihat ada dua macam cara atau dua teknik. Perhatikan satu ayat ini baik-baik. Dan Anda nanti coba tarik kira-kira kesimpulan apa yang Anda baca dari sini. Lihat Kejadian pasal 3 ayat yang kelima. Nah, di sini ada dua teknik atau dua cara iblis menggunakan merusak pikiran manusia sehingga akhirnya manusia jatuh di dalam dosa. Lihat baik-baik Kejadian 3:5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Apa yang Bapak Ibu tangkap dari sini? Perhatikan kalimat pertama. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka. Kira-kira apa yang Anda tangkap dari kalimat ini? Kira-kira apa yang ingin dimanipulasi dari iblis dari pikiran manusia? Jadi ayat ini iblis itu sedang membrainwash, sedang mencuci otak dan Adam dan Hawa. Setelah dicuci lalu ditanamkan pikiran-pikiran yang negatif kepada Adam dan Hawa itu. Nah, yang kita tangkap di sini adalah membohongi manusia. Itu cara yang pertama, membohongi manusia. Nah, akan saya jelaskan di bawahnya tentang bagaimana cara membohongi manusia itu. Lalu kalimat yang kedua, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, kesimpulan apa? Apa yang berusaha dipengaruhi dari pola pikir atau dalam pikiran Adam dan Hawa? Anda tahu? Iblis berusaha menanamkan pikiran yang negatif tentang Allah. Akan saya jelaskan juga di bagian bawah. Kita lihat kedua poin tersebut secara ringkas. Cara yang pertama, iblis membohongi manusia. Kenapa saya katakan iblis membohongi manusia? Masalah tuh begini loh. Nah, apakah waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah menciptakan mereka dengan kondisi mata buta? Artinya, mereka hidup, tapi mereka tidak bisa melihat apa-apa? Kan tidak begitu. Mereka bisa melihat kok. Mata mereka melek kok. Kalau enggak, bagaimana bisa mereka bedakan jenis buah-buah yang ada di taman Eden? Seandainya Adam dan Hawa diciptakan dalam kondisi mata buta, mungkin jauh lebih aman loh. Mereka tidak akan berjalan ke pohon pengetahuan baik dan jahat. Karena tidak tahu jalannya, lalu mereka mungkin tidak akan sampai ke pohon itu memetik buah itu gimana petiknya. Karena mereka tidak bisa melihat buah itu ada di tangkai dahan yang mana mereka tidak akan tahu. Tapi karena mata mereka melek, jadi mereka bisa berjalan. Bahkan di ayat yang kelima, ayat yang keenam, ketika Hawa melihat buah itu sangat menarik hati. Karena melihat kan. Hawa melihat buah itu sangat menarik dan sedap kelihatannya. Dari melihat timbul keinginan untuk menikmati. Kan mata. Kalau mata mereka buta, mungkin mereka tidak bisa melihat bahwa buah itu menghipnotis. Buah itu menarik. Okay? Tapi karena mata mereka melihat, terutama Hawa, matanya bisa melihat, makanya Hawa terhipnotis. Sehingga buah tersebut mungkin disusupkan oleh iblis sehingga memberikan pengaruh. Ada semacam kekuatan magnet yang menarik Hawa untuk menikmati buah tersebut. Karena itu saya yakin buahnya tetap buah. Tapi karena iblis sudah bekerja sehingga melalui buah tersebut dia berusaha menarik Hawa untuk menikmati buah tersebut. Bapak Ibu yang saya kasihi, itulah yang terjadi. Lalu ketika mata mereka buka, apa yang mereka lihat? Jadi iblis akan memberikan kesan begini loh. Hei Adam, Hawa, kalian tahu gak? Kalau kalian makan buah ini, mata kalian akan terbuka. Artinya apa? Hawa dan Adam mulai berpikir, oh berarti
ada sesuatu yang tidak bisa kami lihat kalau kami tidak makan buah ini. Tapi setelah kami makan buah itu, kami bisa melihat. Berarti bisa melihat suatu alam yang lain, suatu dimensi yang lain, sehingga mereka tuh penasaran. Penasaran, oh ya, jangan-jangan kalau kami makan buah ini, kami bisa melihat sesuatu alam roh. Misalnya, oke, Anda kepingin lihat setan? Kan banyak orang yang lalu mengajarkan, oh kamu mau lihat setan caranya begini loh. Saya pernah menonton sebuah film setan dari Thailand. Jadi kalau mau melihat setan itu katanya harus Anda bungkuk melihat apakah rumah itu bersih apa enggak, di belakang Anda ada setan apa enggak. Kalau tidak salah judul film itu Nang Nak atau apa deh. Karena anak saya nonton, saya ikut nonton gitu di televisi. Nah caranya gimana? Yaitu Anda melihat dalam film itu diajarkan cara melihat adalah Anda memandang lewat kedua celah kaki Anda. Jadi Anda bungkuk memandang ke belakang, terserah Anda mau putar ke arah mana, tapi lewat belakang celah kaki Anda bisa melihat ke belakang, nah bisa melihat alam yang lain, bisa lihat setan. Nah itu laki-laki, istrinya tuh sudah lama mati. Jadi kisahnya istri sudah lama mati, tapi di rumah ada istri dia. Melayani dia dan sebagainya. Sehingga orang-orang di sekitar ke dia itu tetangga dia berkata, istrimu tuh sudah lama mati. Karena dia pergi merantau kan. Istri itu sudah mati. Pulang-pulang sudah gak ada istri. Tapi dia temukan istrinya ada. Sehingga dia marah. Istriku masih hidup. Sembarangan kau ngomong. Nah sehingga berulang kali orang-orang kampung ingatkan dia tetap percaya istri masih hidup. Karena istri selalu menemani dia. Sampai suatu hari dia turun dari tangga. Akhirnya kakinya kepleset. Sehingga dia agak bongkok begini. Lalu iseng-iseng dia lihat ke belakang. Ternyata rumahnya itu kumuh, rumahnya itu kotor. Dan dia lihat istrinya sudah di tulang belulang. Nah kagetlah, dari sana baru dia tahu istrinya sudah mati. Nah ini mungkin iblis menanamkan seperti dia. Kalau kamu makan buah itu, kamu bisa melihat dunia yang lain. Sesuatu yang abstrak. Tapi apakah benar? Ternyata Adam dan Hawa dibohongi. Yang mereka lihat apa? Begitu mata mereka terbuka, yang mereka lihat adalah sesuatu yang negatif, yang mereka lihat adalah pornografi. Jadi pornografi pertama kali muncul adalah di ayat ini. Kita lihat Kejadian pasal 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Jadi apakah mereka melihat sesuatu yang hanya terbuka di dalam dunia lain? Enggak. Ternyata untuk mengetahui mereka telanjang itu hanya makan buah tersebut. Tapi manfaatnya apa? Okay? Bahkan tidak ada manfaatnya. Setelah mereka telanjang, akhirnya mereka justru makin repot menyemat daun ara menutupi aurat mereka. Artinya pikiran mereka sudah dirusak. Bapak Ibu saya kasih, jadi cara pertama adalah membohongi manusia. Dalam banyak hal, iblis telah menipu manusia. Sebab iblis adalah penipu dan pendusta yang ulung. Karena itu hidup manusia banyak sekali kita sudah ditipu. Karena itulah jika Anda pernah ditipu oleh seseorang dalam banyak hal, ditipu pekerjaanmu, ditipu uangmu, ditipu dibohongi ini, dibohongi itu. Mereka itu yang bekerja adalah iblis di belakangnya. Karena iblis adalah bapa segala dusta. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Kita lihat, bapa segala dusta. Dan Adam dan Hawa berhasil dibohongi. Berhasil didustai oleh iblis. Bahwa kalau kamu makan buah itu, kamu akan melihat sesuatu yang lain. Tapi yang dilihat adalah ketelanjangan mereka sendiri. Kan sebuah kebodohan terjadi. Oke, lalu yang kedua. Cara yang kedua adalah iblis berusaha menanamkan pikiran yang negatif tentang kepribadian Allah. Sehingga kesan bahwa Allah ini gak beres. Allah itu ada sesuatu yang ditutupi oleh Allah. Jadi coba lihat baik-baik. Iblis berusaha membuat manusia curiga atas larangan Allah sehingga terkesan Allah takut disaingi dan
mereka justru penasaran memakan buah itu. Dengan saya bisa poles kalimat begini. Hei, Adam dan Hawa, kalian tahu nggak kenapa Allah itu melarang kalian makan buah pengetahuan baik dan jahat? Karena kalau kalian makan buah ini, kalian akan seperti Allah. Akan seperti Allah. Karena itulah Allah takut disaingi. Makanya Allah melarang kalian makan. Nah, sehingga begitu ditanamkan, Adam dan Hawa mulai berpikir, oh, pantas saja Allah melarang kami makan. Karena persoalannya adalah Tuhan itu nggak menjelaskan kenapa nggak boleh dimakan. Betul nggak? Hei Adam dan Hawa, kalian tidak boleh makan buah ini ya. Karena kalau kalian makan dampaknya begini. Tuhan hanya mengatakan pada hari kamu memakannya kamu pasti mati. Tapi kenapa tidak boleh dimakan? Tuhan tidak jelaskan. Nah, iblis yang memberikan penjelasan. Kalian tahu nggak? Kenapa Allah larang kalian makan? Karena Allah tuh takut disaingi. Karena kalau kalian makan buah tersebut, kalian akan menjadi sama seperti Allah. Masalahnya Bapak Ibu, apakah dengan memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu, manusia akan menjadi seperti Allah? Sebenarnya, dalam konteks tertentu, manusia itu sudah seperti Allah. Kenapa demikian? Karena diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Oke? Menurut rupa dan gambar Allah. Artinya, ini kan sudah cetakannya Allah. Lalu apalagi yang dikejar? Apalagi yang mau diserupakan? Apalagi yang mau disamakan? Tapi iblis itu pintar. Memang berusaha memainkan otak Adam dan Hawa. Nah, kalau bisa menjadi seperti Allah, mengapa iblis tidak sendiri yang makan buah tersebut? Karena bukankah iblis sendiri juga ingin menjadi seperti Allah? Di sorga berontak, ingin kudeta, ingin menyamakan diri sebagai Allah. Sehingga iblis berkata di Yesaya pasal 28, aku adalah Allah. Bapak Ibu saya kasih. Karena itulah iblis tahu memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu ada dampaknya. Sebenarnya dampaknya, hukuman sanksinya Tuhan sudah ingatkan manusia. Kalau kamu makan buah itu, pada hari kamu makan itu, kamu pasti mati. Iblis juga tahu. Tapi sayangnya, manusia sudah tahu resiko, masih tetap nekat. Kenapa nekat makan? Karena otak mereka berhasil dicuci oleh iblis. Hei, kalau kamu makan buah itu, kamu akan seperti Allah loh. Kalau kita tidak bicara kesombongan, Anda mau nggak menjadi seperti Allah? Nggak mau? Bohong lagi. Jangankan menjadi seperti Allah. Jadi RT, RW, lurah, camat, gubernur. Siapa yang tidak ingin jadi gubernur? Saya tanya Anda ya. Anda kalau punya kemampuan, mau nggak Anda jadi gubernur di Indonesia? Mau? Mau kan? Kalau Anda diberi kesempatan, mau nggak jadi menteri di Indonesia? Kalau Anda diberi kesempatan, mau nggak jadi presiden Indonesia? Siapa yang tidak mau? Nah, kalau manusia mau hanya jadi pejabat negara di satu negara saja kita ingin, apalagi menjadi Allah, satu-satunya penguasa langit, bumi, penguasa segala bangsa di dunia. Kalau tidak bicara kesombongan, saya pun ingin seperti Allah. Kalau bukan tidak bicara kesombongan, karena memang manusia itu ingin naik. Ingin lebih, ingin berkembang semaksimal mungkin. Tapi ketika kita berbicara kesombongan, kita jadilah seorang yang pelayan kecil. Betul? Bapak Ibu yang saya kasihi, dua akibat yang timbul setelah pikiran manusia dirusak iblis melalui buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Kedua pikiran itu adalah, kedua dampak itu adalah hubungan manusia dengan Allah jadi rusak. Yang kedua, hubungan Adam dan Hawa atau dengan istrinya juga rusak. Nah, kita lihat sekilas bagaimana dampak buah pengetahuan baik dan jahat dalam sebuah hubungan. Kita lihat hubungan antara manusia dengan Allah menjadi rusak gara-gara buah pohon pengetahuan tentang baik dan jahat. Akibatnya itu apa saja? Yang pertama, manusia, Adam dan Hawa dikutuk oleh Allah. Yang namanya kutuk itu sesuatu hukuman yang berat loh. Makanya orang tua jangan sekali-kali mengutuk anaknya. Nanti kamu jadi perawan tua loh. Jadi perawan tua benaran tuh. Ada nyesal. Kemudian mengutuk anak. Setan loh, kamu jadi setan loh. Karena suka berontak kepada orang tua. Nah, nanti jadi setan benaran. Seperti setan yang berontak kepada Tuhan. Nanti kan
Yang repot siapa? Pendeta lagi. Pak pendeta, anakku jadi setan. Seringkali orang tua itu tanpa disadari itu mengutuk anak-anaknya. Tanpa disadari loh. Misalnya terutama ibu-ibu. Ketika anaknya yang perempuan mungkin kadang-kala suka menjengkelkan. Langsung ngomongnya apa? Nanti kamu kualat loh. Nanti waktu melahirkan loh. Karena dia merasa melahirkan anak kok anaknya nggak nurut. Nah bisa saja akhirnya anaknya benar-benar kualat waktu melahirkan. Bisa mati itu. Jadi jangan sekali-kali mengutuk. Lalu yang kedua, manusia akan mengalami kematian secara jasmani. Tuhan berkata, dengan berpeluh engkau akan mencari rezeki seumur hidupmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah karena dari situlah engkau ambil. Pertama kali ayat berbicara kematian jasmani adalah Kejadian pasal 3:19. Sebelumnya tidak bicara tentang kematian. Yang ketiga, manusia diusir Allah dari Taman Eden. Bayangkan, di Kejadian pasal 2:15, Allah secara khusus menciptakan mendesain Taman Eden untuk manusia nikmati. Tapi sayang sekali, gara-gara mereka berontak jatuh dalam dosa, mereka harus diusir dari Taman Eden. Yang keempat, terputusnya hubungan manusia dengan Allah. Sebelum jatuh dalam dosa, mereka sih bisa selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi setelah mereka memakan buah itu, mereka harus diusir dari Taman Eden dan putus hubungan dengan Tuhan. Mereka juga sudah mulai takut menghadapi Tuhan. Makanya bersembunyi di semak belukar di bawah pohon-pohon. Yang kelima, semua keturunan manusia ikut berdosa. Gara-gara Adam dan Hawa akan buah tersebut, mereka melanggar firman Tuhan. Dan melanggar firman Tuhan berarti mereka dosa. Karena dosa adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang keempat. Dan itu bukan hanya berdampak pada Adam dan Hawa, tapi seluruh keturunannya. Yang keenam, semua manusia setelah mati akan dihakimi Allah. Karena itu penghakiman bukan hanya di dunia, tapi setelah kita mati, penghakiman akan menghadang kita juga. Nah inilah akibatnya. Oke. Lalu bagaimana akibatnya hubungan antara sesama manusia dalam konteks ini adalah antara Adam dengan istrinya. Hubungan mereka juga menjadi rusak. Akibatnya pikiran Hawa yang negatif mulai mempengaruhi Adam. Oke. Saat itu Adam ada di mana ketika Hawa digoda oleh iblis? Di Alkitab sangat jelas mengatakan Adam ada di sisi Hawa. Artinya ketika iblis mulai mempengaruhi otaknya Hawa, Adam mendengarkan dan dia mulai juga terpengaruh. Makanya ketika istrinya memetik buah itu lalu diberikan suami, dia juga terima. Kalau otak Adam belum dipengaruhi masih teguh, nggak boleh. Kalau kamu mau makan silakan, saya tidak akan makan. Kan begitu. Tapi karena Hawa sudah petik bagi dua buah itu dikasih suaminya akan memakan. Jadi otak Hawa yang sudah mulai dirusak dipengaruhi iblis, kemudian mempengaruhi suaminya. Yang kedua, melihat kelemahan pasangan masing-masing. Artinya ketelanjangan. Sebelum makan buah itu, Adam telanjang, Hawa telanjang, tidak merasa malu. Tapi begitu mereka makan itu, loh Hawa kok kamu telanjang? Adam kamu juga telanjang. Merasa malu, dua-duanya menyembah daun ara. Artinya ketelanjang itu adalah kelemahan. Adam melihat kelemahan Hawa, Hawa melihat kelemahan Adam. Kenapa di dalam rumah tangga itu banyak sekali konflik-konflik suami istri, babak belur sampai terjadi perceraian? Karena masing-masing melihat kekurangannya. Kalau melihat kelebihannya tidak akan ada perceraian. Satu kali ada seorang nenek tua. Nenek tua ini waktu ulang tahun yang ke-80. Jadi mereka sudah menjalani kehidupan pernikahan sekian puluh tahun. Nah saat itu ada iseng-iseng seorang wartawan bertanya, Bu, waktu ulang tahun pernikahan yang kawin emas itu, wartawan bertanya, Bu, Ibu pasti bahagia tinggal bersama dengan suami, bisa hidup sebagai suami istri sampai kawin emas. Lalu dia tundukkan kepala, enggak juga. Jadi ibu enggak bahagia. Kemudian nenek ini berkata, bahagia atau tidak bukan ditentukan oleh suamiku, tapi ditentukan aku sendiri. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari wartawan, dia kejar terus. Pak, Ibu, Bapak ada kekurangan, banyak kekurangan.
Akhirnya ibu nyeletuk. Silakan hitung bintang di langit. Itulah kekurangan suamiku. Wih, jadi suaminya mukanya merah. Wartawan juga kaget. Berarti parah sekali loh kekurangan suaminya. Kemudian wartawan kejar, Bu, kalau sudah tahu suami ibu begitu banyak kekurangan, tapi kenapa ibu bisa setia mendampingi sampai kawin emas? Lalu ibu ini berkata, ketika malam hari aku melihat bintang yang begitu banyak, tapi begitu siang hari aku sudah tidak melihat bintang itu. Artinya, aku selalu melihat kelebihan suamiku, bukan melihat kekurangannya. Aku melihat sebuah terang, melihat sesuatu yang baik. Karena itulah sebuah pernikahan akan bertahan ketika yang Anda lihat adalah positifnya. Saya nggak yakin bahwa suami istri semuanya negatif, semua kekurangan melulu. Pasti banyak kelebihan, tapi Anda tidak melihat kelebihan, tidak bersyukur. Yang Anda lihat ada kekurangan dan kekurangannya. Maka Anda protes terus, ngomel terus. Betul? Yang ketiga, untuk pertama kalinya suami istri itu terjadi konflik. Ketika Tuhan berkata, Adam, kenapa engkau makan buah dengan Tuhan Bedinzat? Apa kata Adam? Itu perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Dialah yang membuat aku makan buah itu. Petaka rambut panjang. Itu si rambut panjang yang engkau tempatkan di sisiku. Dia itulah yang menyebabkan aku makan. Tuhan, kalau engkau tidak tempatkan dia di sebelahku sebagai pendamping hidupku, sampai sekarang pun aku tidak akan makan buah itu. Jadi bela diri, menyalahkan istri. Bapak Ibu, padahal waktu istri digoda digoda ular, dia juga ada. Kenapa nggak cegah waktu itu? Nah itulah, nggak bertanggung jawab. Artinya, manusia hilang kepercayaan diri, mulai bersembunyi. Sebelum makan buah itu, mereka bebas bertemu dengan Tuhan. Walaupun mereka dalam keadaan telanjang. Tapi setelah mereka makan buah itu, mereka tahu telanjang, mulai bersembunyi, menyemat daun ara. Yang kelima, pertama kali manusia mulai takut dan gelisah. Kenapa penyebab takut? Dosa. Ketidakpercayaan diri. Tidak percaya pada Tuhan. Kalau engkau benar, engkau tidak perlu merasa takut. Betul? Tapi karena engkau merasa bersalah, maka engkau akan timbul ketakutan. Yang keenam, manusia mulai alami penderitaan secara jasmani. Hawa mengalami penderitaan jasmani, Adam mengalami penderitaan jasmani sampai keduanya itu mati. Dan yang ketujuh, pertama kali terjadi kasus kekerasan itu pembunuhan. Bayangkan, di generasi pertama saja sudah terjadi dosa atau kekerasan yang sangat mengerikan, di mana Kain membunuh adik kandungnya sendiri, yaitu Habel. Jadi dampak buah pengetahuan Bani Israil itu turun kepada keturunan Adam dan Hawa. Generasi pertama saja sudah seperti itu. Bapak Ibu saya kasih, Tuhan menghendaki semua manusia terjadi pemulihan di dalam pikiran. Memang otak kita sudah rusak. Pikiran kita sudah rusak. Kecenderungan kita melihat sesuatu secara negatif. Tapi Tuhan menghendaki agar engkau tidak seperti itu. Coba ubah pikiranmu. Oke? Allah menghendaki pikiran manusia itu diperbaharui. Kita lihat Efesus 4 ayat 23. Supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu. Nah, memperbaharui pikiran artinya sesuatu pikiran jahat, pikiran kotor, pikiran negatif, pikiran yang sembrono tidak senonoh dibuang, diganti menjadi pikiran yang positif, yang baik. Ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jika pikiran kita baik, pikiran kita benar, pikiran kita kudus, maka pikiran yang akan ada di otak kita adalah pikiran yang positif. Ubah paradigma atau cara pandangmu, cara berpikirmu, diubah. Kemudian ubah pikiran negatif menjadi positif. Nah, saya ingin mengajak Anda, coba kita melihat bagaimana cara kita mengubah pikiran negatif menjadi pikiran positif. Perhatikan gambar ini Bapak Ibu. Bagaimana Anda menilai pertandingan dua sumo ini? Bagaimana Bapak Ibu? Anda menilai pertandingan ini? Pasti Anda mengatakan sangat tidak seimbang. Siapa yang menang menurut Anda? Sumo raksasa dengan sumo, mini sumo.
Kira-kira siapa yang menang? Saya yakin 100% kita akan mengatakan yang menang itu pasti sumo gede ini. Karena nggak mungkin dong. Dia punya paha dari si sumo gede saja lebih gede dari badan si sumo kecil ini. Betul? Bagaimana bisa menang? Berapa berat? Karena sumo kan membanting lawannya, mengangkat lawannya untuk dijatuhkan ke tanah. Itu kan permainan sumo. Ketika Anda berkata demikian, sebenarnya yang ada di dalam pikiran itu negative thinking. Anda sadar nggak? Karena itulah, kalau Anda mengatakan 100% sumo besar itu pasti menang, berarti pikiran kita itu paling dominan itu adalah negatif. Ubah paradigma berpikir Anda. Ubah. Ubah dari negatif menjadi positif. Dan ubah dari pesimis menjadi optimis. Penyebab pikiran kita pesimis adalah karena terlalu banyak negatif. Dan yang membuat kita selalu optimis adalah karena pikiran kita selalu positif. Kalau kita berpikiran positif berarti selalu melihat sesuatu yang peluang-peluang. Melihat sesuatu yang bisa kita tangkap untuk kebaikan kita. Perhatikan kembali gambar ini. Mengapa sumo kecil ini tetap nekat melawan sumo Goliat? Okay? Si Daud, mini Daud, tetap melawan Goliat. Anda tahu nggak kenapa? Karena si sumo kecil ini melihat ada sebuah peluang untuk mengalahkan sumo besar. Anda tahu nggak peluangnya di mana? Saya berikan kesempatan 5 detik lagi. Perhatikan peluang. 1, 2, 3, 4, 5. Temukan nggak di mana peluangnya? Peluangnya ada di kaki, betul? Dia temukan ada sedikit peluang untuk menjatuhkan si sumo besar. Peluangnya itu ada di kakinya. Perhatikan si sumo ini mengangkat sebuah kaki. Jadi kakinya itu satunya tidak injak tanah, yang sebelah kirinya jadi hanya kanannya berjejak, sedangkan kaki kirinya diangkat. Nggak tahu apakah itu perjanjian dengan si sumo kecil untuk lawan. Oke, saya satu kaki saja. Kalau kamu bisa jatuhkan saya, kamu jadi pemenang. Nah, karena itulah si sumo kecil melihat ada sebuah peluang. Dia tetap mendorong sekuat tenaga dengan berharapkan keseimbangan dari sumo besar ini hilang. Sehingga dia bisa kepleset jatuh dan akhirnya dia bisa jadi menang. Peluang. Inilah yang disebut positive thinking. Jadi kalau Anda bisa melihat peluang, melihat kelebihan di tengah kekurangan, maka itulah positif. Yang dia lihat itu bukan bodinya yang besar, badannya yang lebih kecil dari paknya. Enggak, dia nggak peduli itu. Yang dia lihat adalah satu titik peluang, maka titik peluang itu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk bisa mengalahkan si sumo besar. Nah, itulah yang disebut positive thinking. Orang yang berhasil mengubah cara pandang dari negatif menjadi positif, orang itu pasti berhasil di dalam hidupnya. Contohnya adalah Yusuf. Yusuf adalah tipikal seorang anak muda yang selalu memandang apapun positif. Ketika dia diperlakukan negatif pun tetap dia berpandangan positif, tidak balas dendam, tidak berontak dan sebagainya. Yusuf ini adalah seorang gembala kecil menjadi perdana menteri di negara asing. Bayangkan, gembala kecil hanya dipercayakan oleh ayahnya menggembalakan hewan beberapa ekor saja. Tapi dari seorang gembala kecil menjadi seorang gembala besar atau pemimpin besar. Yang kedua, karena Yusuf selalu berpikiran positif. Positif terus. Bahkan ketika diperlakukan dengan jahat oleh saudaranya, dijual, dilaporkan sudah mati kepada ayahnya, tetap Yusuf selalu berpandangan positif. Dampak dari jualnya Yusuf, dia mengalami banyak penderitaan. 13 tahun Yusuf mengalami penderitaan gara-gara kejahatan dari saudara-saudaranya. Oke, umur 17 tahun dia dijual, tapi umur 30 tahun dia menjadi seorang perdana menteri. Kita lihat kembali gambar ini.
Orang yang berpikiran negatif, ketika dia melihat sesuatu yang negatif, maka itu akan semakin memperkuat alibinya bahwa pikiran negatifnya itu adalah sebuah kebenaran. Misalnya, jika Anda melihat seseorang, Anda langsung menilai negatif. Ketika orang itu berbuat salah, Anda pasti tuh kan, yang saya ngomong nggak salah kan? Yang saya nilai nggak salah kan? Itulah sifat manusia. Kemudian, orang yang berpikiran positif selalu melihat peluang. Dia bisa mengubah segala yang negatif menjadi sesuatu yang berguna dan berdampak secara positif. Nah, ini positive thinking. Orang yang negatif melihat titik hitam selamanya akan tetap hitam. Sedangkan orang yang positif percaya ada terang di balik titik hitam. Walaupun saat ini dia melihat titik hitam, tapi dia percaya bahkan dia bisa mengubah titik hitam itu menjadi putih. Itulah orang positif. Oke? Jadi beda ya. Titik hitam yang tadinya hitam, tapi di mata orang yang positif bisa jadi kelap-kelip. Nah, ini kan jadi bagus. Warna-warni, betul? Kita lihat lagi. Gambar apakah yang Anda lihat di sini? Saya percaya Anda akan setuju dengan saya. Ini adalah gambar seorang nenek tua. Rambutnya cepak, wajahnya keriput, dan memiliki hidung yang besar. Jadi mungkin kita kalau dalam cerita anak-anak kita sebut nenek sihir. Oke? Lalu kita lihat gambar yang kedua. Gambar apakah yang Anda lihat di sini? Ini adalah gambar seorang putri raja. Rambutnya cukup lebat, panjang, sampai di leher. Kemudian memiliki poni. Ini ada poni, rambutnya poni. Dan dia mengenakan sebuah mahkota di kepalanya. Oke? Padahal Anda tahu nggak? Ini gambar yang sama. Hanya saya putar balik. Nah, dari sini saya mengajak Anda itu, ubahlah paradigma berpikir Anda. Ubah. Kalau kita mengubah dari nenek tua, setelah kita ubah sudut pandang menjadi seorang putri raja. Karena itu, ketika kita berhasil mengubah pola pikir kita, mengubah pikiran kita yang tadinya sudah negatif, sudah dirusak iblis menjadi baik, diperbaharui, maka banyak hal yang Anda akan dapatkan. Jika Anda bisa berhasil mengubah cara pandang dari negatif menjadi positif, Anda akan mendapatkan beberapa manfaat. Saya hanya akan sajikan 2 manfaat. Yang pertama, Anda bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Kalau pikiran Anda positif. Karena Anda selalu melihat peluang-peluang. Bahwa semua hal itu ada peluang, semua hal yang kita hadapi walaupun itu negatif, tapi di sisi negatif itu pasti ada sisi positifnya walaupun kecil. Kita lihat apa yang Bapak Ibu pandang di sini, pasti melihat burung-burung kan? Nah, saya akan munculkan satu gambar yang lebih konkret. Apa yang Bapak Ibu lihat di sini? Yang kita lihat adalah burung-burung berterbangan di sebuah hutan. Hutan yang pohonnya agak kering, yang mungkin karena kemarau panjang. Nah, ada burung-burung yang terbang, melayang-layang. Tapi Anda tahu nggak? Sebenarnya ini adalah siluet wajah. Perhatikan, siluet wajah. Burungnya saya hilangkan dulu. Oke, kita hilangkan. Nah, kemudian kita munculkan siluet wajah. Kira-kira wajah ini wajah siapa? Wajah pria atau wanita? Perhatikan di sini. Nah, ini muncul wajah. Oke, perhatikan ya. Jadi di antara pohon daun pohon itu terbentuk mata. Nah, kemudian di bawah terbentuk sebuah pola bibir. Kita lihat. Nah, ini dia. Jadi kalau Anda berpikiran positif, Anda bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Tapi kalau Anda selalu negatif, maka yang Anda lihat itu adalah hal-hal yang bersifat negatif. Oke. Jika Anda berhasil mengubah cara pandang Anda dari negatif menjadi positif, Anda akan mendapatkan manfaat yang kedua.
Anda bisa melihat bagaimana Allah bekerja menyatakan mujizat dan memberkati kehidupan Anda. Kenapa berkat itu selalu hilang dalam hidup kita? Karena kita punya pikiran negatif. Perhatikan lagi, apa yang Bapak Ibu lihat di sini? Oke, apa yang Anda lihat di sini? Saya yakin, setuju, bahwa kita melihat ada setumpukan bebatuan. Oke, kita melihat sebuah tumpukan bebatuan. Matius 3:9, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Perhatikan batu-batu yang kita lihat tadi. Ketika kita bisa melihat dari sisi positif, batu-batu ini seperti kata Abraham, Allah bisa jadikan anak-anaknya. Artinya itu apa? Allah sanggup kok. Batu benda mati dia bisa buat hidup kok. Kemudian Tuhan Yesus juga sudah buktikan. Mengubah air menjadi anggur, roti menjadi banyak. Perhatikan bagaimana batu itu kemudian menjadi sesuatu yang hidup. Nah ini dia. Oke. Nah itu mujizat. Kalau Anda negatif thinking, yang Anda lihat adalah negatifnya. Tapi kalau Anda positif thinking, maka yang Anda lihat adalah positifnya. Contoh, bagi orang yang negatif thinking, berdoa, dia merasa buang waktu. Tapi bagi orang positif thinking, dia percaya bahwa doa itu akan mendatangkan mujizat dan kuasa Tuhan. Bisa tangkap? Karena itu bagaimana pola Anda memandang itu sangat menentukan. Lukas 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yaitu bahwa harus dikenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Perhatikan katanya. Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Dalam kitab Perjanjian Lama sudah sangat jelas memperkenalkan tentang Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan kepada bangsa Yahudi. Tapi apa yang terjadi? Yesus sudah lahir, sudah datang 2000 tahun yang lalu. Mesias sudah ada 2000 tahun yang lalu. Tapi sampai hari ini bangsa Yahudi masih menantikan datangnya Mesias. Kenapa bisa demikian? Karena mereka selalu melihat dari sisi negatif, tidak melihat dari sisi positif. Yang mereka lihat dari sudut kemanusiaan Yesus. Lah ini kan anak tukang kayu. Siapa Yesus lah? Bukan orang hebat. Okay. Akibatnya Tuhan Yesus tidak bisa melakukan tanda mujizat di kampung halamannya sendiri. Mestinya kampung di mana Yesus lahir itu Yesus harus banyak lakukan mujizat. Karena Yesus ingin menolong orang-orang yang di kampung. Karena kampung pun punya andil melahirkan Yesus Kristus. Tapi apa yang terjadi? Mujizat sedikit terjadi di sana. Karena ketidakpercayaan orang-orang kampung terhadap Yesus. Markus pasal 6 ayat 1-2. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di suatu tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu, hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya dan mujizat-mujizat dia demikian bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Yesus mengajar. Memang mereka takjub, tapi setelah takjub mereka penasaran mau cari siapa sebenarnya orang ini. Ketika mereka telusuri dan mereka temukan apa? Bukankah ia anak ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon, dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Kita lihat, kecewa menolak Yesus. Gimana? Karena melihat dari sisi kemanusiaan Yesus. Yang mereka lihat adalah sisi ini, kekurangannya. Yesus lahir dari keluarga yang sangat miskin, tukang kayu. Dan profesi Yesus juga jadi tukang kayu. Bukan orang hebat, bukan orang terkenal. Okay? Dan sekian tahun Yesus tinggal di kampung itu, mereka sudah kenal Yesus. Jadi bagi mereka, Yesus itu hanya manusia biasa.
Tahu-tahu Yesus mungkin mulai mengajar, dan ajaran itu hebat. Banyak orang-orang yang pintar pun kalah debat sama Yesus. Tahu-tahu mujizat sudah menyertai Yesus. Mereka mulai curiga. Jangan-jangan belajar ilmu hitam dan sebagainya. Bapak Ibu yang saya kasih, itulah manusia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ayat yang ke-5. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Kenapa mujizat terjadi? Karena negatif thinking. Kenapa berkat tidak bisa dicurikan? Karena negatif thinking. Ketika kita punya pikiran negatif, banyak kerugiannya. Mujizat tidak akan terjadi. Tuhan tidak akan menyertai. Saya yakin Tuhan tidak akan mungkin menyertai orang yang selalu negatif, bersungut-sungut, berontak, selalu tidak puas dan sebagainya. Tapi Tuhan akan menyertai orang yang selalu bersyukur, berterima kasih, mengagungkan dan membesarkan nama Tuhan, yang bisa terima segala kondisi. Kenapa Ayub diberkati luar biasa? Karena Ayub bisa melihat negatif pun jadi positif. Ketika semuanya sudah hilang, anak mati semua, hewan semuanya mati, Ayub berkata apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan dampaknya apa? Tuhan kembalikan 2 kali lipat di dalam kehidupan Ayub. Anda ingin seperti Ayub? Ubah paradigma berpikirmu dari negatif menjadi positif. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini Engkau mengajarkan kami bagaimana kami harus memiliki pandangan yang positif. Bagaimana kami harus memperbaharui pikiran kami yang sudah dirusak oleh iblis. Sehingga kami cenderung melihat apapun, menilai apapun dari sisi yang selalu negatif. Tolong Tuhan, Engkau ubah kami, perbaharui pikiran kami. Ketika pikiran kami diperbaharui, maka kami akan menjadi manusia ciptaan yang baru. Karena manusia lama sudah berlalu, manusia lama karena kami memiliki pikiran yang lama. Tapi setelah kami memiliki pikiran yang baru, maka hidup kami diperbaharui sehingga menjadi manusia baru. Terima kasih Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus kami dituntun, kami dibentuk, diproses, dan juga kami diberikan kekuatan menjadi manusia baru melalui pikiran yang baru. Semoga kebenaran hari ini mengubah sudut pandang seluruh pendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan sebuah lagu penutup, Tiada Kata Gagal. Hanya orang yang selalu berpikiran negatif akan gagal mane. Tapi ketika engkau berpikiran positif, tidak ada yang gagal. Bahkan kegagalan yang dianggap sebuah kegagalan bisa mendatangkan kesuksesan. Tuhan berkati. Bagiku yang percaya, tiada kata gagal, karena Engkaulah Tuhan yang tak pernah gagal. Bagiku yang percaya, tiada kata gagal, karena Engkaulah Tuhan yang tak pernah gagal. Yang semakin sukar, tak akan patah semangatku. Ku yakin ada rencanamu yang besar di balik setiap perkaraku. Sebab itu bagiku yang percaya,
rencanamu yang besar di balik setiap perkaraku. Sebab itu bagiku yang percaya, tiada kata gagal, karena Engkaulah Tuhan yang tak pernah gagal. Bagiku yang percaya, tiada kata gagal, karena Engkaulah Tuhan yang tak pernah gagal. Sebab itu bagiku yang percaya, tiada kata gagal, karena Engkaulah Tuhan yang tak pernah gagal. Bagiku yang percaya, tiada kata gagal, karena Engkaulah Tuhan yang tak pernah gagal. Sebab itu bagiku yang percaya, tiada kata gagal, karena Engkaulah Tuhan yang tak pernah gagal. Bagiku yang percaya, tiada kata